Sudah tampil ya? Barusan kelihatan layar ini, layar presentasi? Udah, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat limpahan nikmatnya, rahmatnya kita bisa berada di sini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, kita awali pertemuannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan lagi agenda ngaji Riyadhus Shalihin, BS ITB Putra 3, tanggal 17 Desember 2020. Kita niatkan ngaji Riyadhus Shalihin ini menjadi amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW menjadi sarana bagi kita untuk ittiba Rasul. Syarat diterimanya amal itu ada dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu lurus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ittiba itu adalah cara beramalnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dengan kita merutinkan ngaji Riyadhus Shalihin ini menjadi sarana bagi kita untuk semakin baik dalam beriktiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Hari ini kita mulai bahas dari bab 118 dan juga bab 119. Ini masuk ke dalam kitab pakaian. Jadi sebelumnya, di pekan sebelumnya kita sudah mulai masuk ke kitab pakaian dalam Riyadhus Shalihin. Saat itu tentang bahan dan warna pakaian yang boleh dipakai atau sunnah dipakai. Nah, di pertemuan hari ini bahasannya adalah mengenai tentang jenis pakaiannya dan juga sifat-sifat pakaiannya seperti apa. Nah, di bab 118 ini mengenai sunnahnya mengenakan baju gamis. Jadi ada sunnah mengenakan baju gamis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana habbas thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, pakaian yang amat dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baju gamis. Diriwayatkan oleh imam-imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Nah, jadi ternyata ada jenis pakaian yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yakni baju gamis. Begitu. Jadi teman-teman barangkali nanti punya opsi untuk beli baju, nah jika suatu hari dan pengen tahu baju yang disukai oleh Nabi, baju gamis. Sebetulnya ketika saya menemukan judul bab ini untuk dikaji hari ini, Irfan kelihatannya tidak bisa hadir, makanya saya langsung bikin aja PPT-nya dan langsung ngisi. Dan ketika ngeliat judulnya, wah ini sulit nih, karena saya sendiri jarang pakai baju gamis. Yang sering pakai baju gamis di rumah ya serama paling Erlan, siapa lagi ya, Sidiki, siapa lagi tuh yang suka baju gamis di asrama? Radit Dery gitu ya. Gitu. Nah itu jadi ternyata memang pemakaian baju gamis adalah sunnah. Baju gamis adalah baju yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW.
Baik, kita masuk ke bab berikutnya 119 tentang sifat panjangnya gamis, tentang lubang tangan baju, sarung, ujung sorban, dan haramnya memanjangkan sesuatu dari yang tersebut di atas karena maksud kesombongan dan kemakruhannya jika tidak karena maksud kesombongan. Nah, jadi kita ada beberapa hadis mulai dari 787 sampai kalau nggak salah 797. Ada kurang lebih 11 hadis dalam bab ini. Kita akan ganti-gantian baca. Boleh siapa dulu? Silahkan. Saya keluar Mangga silahkan Erlando. dari Asma binti Yazid Al-Ansori radhiyallahu anha, katanya ujung lubang tangan gamisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pada pergelangan tangan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan. Ya, ini mengenai lubang tangan. Jadi gamisnya itu ada sampai lengannya dan ujung lengannya itu di pergelangan tangan. Baik, ini nomor 789 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah tidak akan melihat dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan kepada orang yang menarik sarungnya, yakni memanjangkannya sampai karena maksud kecongkakan. Muttafaq alaih. Ya, ini tentang larangan memanjangkan kain sarung. Kalau kain sarung itu yang kain yang di bawah berarti sampai menyentuh tanah. Nah, jadi istilahnya di sini kalau misalkan dalam judul babnya ini tentang keharaman memanjangkan pakaian yang di bawah. Dalam hal ini yang dibahas dalam hadis ini adalah tentang sarung atau pakaian bagian bawah. Hadis 790 dipersilahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabdanya, apa yang ada di bagian bawah dari kedua mata kaki maka akan dimasukkan dalam neraka. Riwayat Bukhari. Nah, asfala minal ka'baini minal izari fafinnar, ya. Jadi apa-apa yang ada di bawah kedua mata kaki maka akan dimasukkan dalam neraka. Nah, ini dalam bahasa hadis mengenai pakaian yang dipanjangkan. Jadi ini kan biasanya sering didebat kaos kaki gimana kaos kaki gitu. Karena kaos kaki kan bukan suatu hal yang dipanjangkan dari atas, tapi dipakainya dari bawah. Nah, ini mengenai baju yang dipanjangkan. Jadi teman-teman sebetulnya memang ada sunnahnya mengenai hal ini, gitu ya. Sunnahnya mengenai hal ini bahwa pakaian yang di bawah itu jangan sampai lebih panjang daripada mata kaki. Jangan dipanjangin. Ini hadis ke-791 agak panjang tentang kisah dari Abu Dzar. Boleh dibaca oleh siapa? Gantian satu lagi ada siapa lagi yang hadir? Hasbi sama Dari. Oke, Hasbi dari mangga. Halo. Ya, Hasbi. Dari Abu Dzar. B. Siapa? Hasbi dari? Sudah saya aja lah. Boleh Hasbi. Oh, ada dari tuh. Ada dari aja dah. Dari Enggak. mangga dari. Dari. Oh, panjang tapi ini sih. Ada yang lebih panjang dari ini. Yo. Ya, bismillah ya. Hadis nomor 791 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ada 3 macam orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan keridhaan, tetapi dibicarai dengan nada kemarahan pada hari kiamat dan tidak pula dilihat olehnya dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan, serta tidak pula disucikan olehnya, yakni dosa-dosanya tidak diampuni dan mereka itu akan mendapatkan siksa yang menyakitkan sekali. Katanya, Rasulullah SAW membacakan kalimat di atas itu sampai 3 kali banyaknya. Abu Dzar kemudian berkata, mereka itu merugi serta menyesali sekali. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda,
yaitu orang yang membanjangkan pakaiannya sampai menyentuh tanah. Orang yang mengundat-undat, yakni yang mengungkit-ungkit pemberian setelah memberikan sesuatu seperti sedekah dan lain-lain, lalu menyebut-nyebutkan kebaikannya pada orang yang diberi itu dengan menjual barangnya, maksudnya membuat barang dagangan menjadi laku atau terjual dengan jalan bersumpah dusta. Kemudian seperti mengatakan bahwa barangnya itu amat baik sekali atau tidak ada duanya lagi. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan al-musbilu izarahu, yakni yang pertama ialah orang yang memanjangkan sarungnya sampai menyentuh tanah. Ya, nuhun Deri. Nah, jadi di sini ada ini ya, ada 3 orang yang ternyata merugi di hari akhir. Ini apa? Yang pertama adalah ternyata tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan nada marah. Lalu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan. Lalu berikutnya tidak disucikan dosa-dosanya, bahkan memperoleh siksa yang menyakitkan sekali. Ada kerugian tersebut dan dialami oleh 3 golongan dalam hadis ini. Golongan pertama adalah yang memanjangkan sarung sampai ke tanah, ya, memanjangkan baju sampai ke bawah mata kaki. Lalu berikutnya orang yang ini mengungkit-ungkit pemberian setelah memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia beri, gitu. Jadi, Pak, kemarin kan udah saya kasih lu itu, gitu. Kok masa sekarang gitu? Jadi malah jadi bahan ejekan, udah ngasih, ngejek-ngejek yang dikasih itu. Mengungkit-ungkit. Nah, yang ketiga adalah bersumpah ketika berjualan. Wah, ini barang saya paling bagus, pokoknya emang nggak ada yang lain gitu. Ini paling bagus nih, belilah gitu. Padahal tidak seperti itu. Artinya bohong. Dalam berjualan dia berbohong. Nah, 3 hal ini membuat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir, ya, di hari kiamat, tidak bicara dengan dia dengan nada keridhaan, melainkan dengan nada marah gitu. Jadi istilahnya ya nggak suka Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan, dan tidak pula disucikan dosanya dan juga akan memperoleh azab yang pedih sekali. Nah, 3 orang itu tadi ya, yang memanjangkan sarung, yang mengungkit-ungkit pemberian, dan yang berbohong dalam jualan. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini ya. Berikutnya nomor 792 oleh Hasbi. Available Hasbi? Oke, hadir. Oke, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memanjangkan itu ada pada sarung, gamis, dan sorban. Barang siapa yang menarik sesuatu, yakni memanjangkan sarung, gamis, atau sorban dengan maksud kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan isnad yang baik. Ya. Nah, jadi ini dalam teks Arabnya al-isbalu fil izari wal komisi wal imamati. Itu jadi isbal, memanjangkan itu, memanjangkan. Jadi biasanya orang itu melaksanakan pemanjangan, ya, memanjangkan itu dalam izari sarung, wal komisi di gamis, wal imamati dan di sorban. Jadi orang kalau pakai sarung ada kecenderungan untuk memanjangkan. Orang pakai gamis juga ada kecenderungan untuk memanjangkan sampai ke bawah gitu ya. Lalu juga sorban ada juga tuh yang dipanjang-panjangin sorban. Nah, kalau misalkan maksud memanjangkannya adalah untuk sombong, ya, gitu ya, maka Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan pada hari kiamat. Maka teman-teman menghindari, ya, kita sebagai muslim menghindari memanjangkan pakaian. Misalkan nih, sarung, gamis, sarung itu yang dipakai di bawah, gamis itu yang dipakai dari atas, lalu imamah itu sorban yang dipakai di kepala. Nah, jangan dipanjangin dipanjang-panjangin dengan niat kesombongan. Nah, berikutnya hadis nomor 793, ini sangat panjang, saya dulu yang baca ya. Dari Abu Juraij
yaitu Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, katanya saya melihat ada seorang lelaki yang orang-orang semuanya sama mengeluarkan uraiannya berpongkol pangkal atau bersumber dari pendapat orang tersebut. Orang itu tidak mengucapkan sesuatu, melainkan orang-orang sama mengeluarkan uraiannya dengan berpedoman dari ucapan orang tersebut. Saya bertanya, siapakah orang itu? Maka orang-orang sama-sama menjawab, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya mengucapkan, Alaikassalam ya Rasulullah, sampai 2 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, jangan mengucapkan Alaikassalam, sebab Alaikassalam adalah sebagai penghormatan kepada orang-orang mati. Ucapkanlah Assalamu alaik. Jabir berkata, saya lalu bertanya, apakah Anda itu Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, saya adalah Rasulullah, yakni utusan Allah. Allah ialah yang apabila engkau ditimpa oleh sesuatu bahaya, kemudian engkau berdoa padanya supaya bahaya itu dilenyapkan, maka Allah pasti melapangkan engkau dari bahaya tadi. Juga jikalau engkau ditimpa oleh tahun paceklik, bahaya kelaparan, lalu engkau berdoa kepadanya, maka Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Dan jikalau engkau berada di suatu tanah gersang atau di daerah yang tandus, kemudian engkau kehilangan kendaraanmu, kemudian engkau berdoa padanya mohon supaya diselamatkan, maka Allah akan mengembalikan kendaraanmu itu padamu. Jabir berkata, saya lalu berkata, berilah saya suatu perjanjian yang wajib saya penuhi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali engkau mencaci maki kepada seorang pun. Jabir berkata, sesudah saat itu saya tidak pernah lagi mencaci maki kepada siapapun, baik itu orang merdeka atau hamba sahaya, ataupun kepada unta dan kambing. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari perbuatan yang baik, yakni sekalipun tampaknya tidak berarti dan kurang berharga, tetapi lakukanlah itu. Hendaklah engkau berbicara dengan saudaramu dan engkau senantiasa menunjukkan muka yang manis padanya, karena sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk perbuatan yang baik. Angkatlah sarungmu sampai ke pertengahan betis, tetapi jikalau engkau enggan berbuat semacam itu, maka bolehlah sampai pada kedua mata kaki. Takutlah pada perbuatan memanjangkan sarung, sebab sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk kesombongan, dan sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada kesombongan. Jikalau ada seseorang yang mencaci maki padamu atau mencela dirimu dengan sesuatu yang ia tahu bahwa celah tadi memang ada dalam dirimu, maka janganlah engkau membalas mencela padanya dengan sesuatu yang engkau tahu bahwa celah itu memang ada dalam dirinya. Sebab sesungguhnya tanggungan, yakni dosa perbuatan itu adalah pada diri orang yang mencela saja. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dengan isnad yang sahih. Dan Imam Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Nah, ini menarik ya, kisahnya dari Abu Juraid, Jabir bin Sulaim. Nah, kisah bahwa dia pertama kali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperoleh wasiat-wasiat tentang apa-apa yang seharusnya dilaksanakan olehnya. Nah, jadi ini pelajaran pertama adalah tentang alaikassalam ya. Ternyata dalam hadis ini disampaikan jangan alaikassalam karena itu adalah penghormatan kepada orang-orang mati. Maka ucapkanlah assalamu alaik ya. Assalamu alaik. Jadi salamnya dulu yang disebutkan baru alaiknya. Bukan alaikassalamnya dulu, bukan alaika dulu yang disebutin. Nah, lalu berikutnya ini ada tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Nah, lalu berikutnya mulailah setelah tadi membahas alaikassalam, membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi wasiat kepada Jabir bin Sulaim. Pertama, jangan caci maki kepada seorang pun, ya, baik kepada orang merdeka, hamba sahaya, kepada unta dan kambing. Jadi kita nggak bisa tuh caci maki, ngejek-ngejek atau menjelek-jelekkan bahkan orang yang merdeka, artinya orang yang levelnya mungkin sebetulnya dia di atas gitu, orang yang punya jabatan, termasuk orang yang intinya orang merdeka, atau bahkan kepada hamba sahaya pun itu jangan dicaci maki, jangan diejek-ejek, jangan dijelek-jelekkan.
Nah, ataupun bahkan kepada unta dan kambing, kepada binatang juga nggak boleh. Jadi istilahnya kita ngejek-ngejek kucing, ngejek-ngejek binatang apa dan tidak boleh. Jadi jangan sampai mencaci maki kepada siapapun. Mungkin kepada unta dan kambing kita mungkin mengiranya dia nggak dengar ya, nggak ngerti. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan jangan mengejek, bahkan unta kambing nggak boleh dicaci maki. Nah, wasiat pertama itu. Wasiat kedua, jangan engkau meremehkan sedikit pun dari perbuatan yang baik. Jadi yang kedua adalah jangan meremehkan sedikit pun perbuatan yang baik, yakni sekalipun tampaknya tidak berarti dan kurang berharga. Yang ketiga, berbicara dengan saudaramu dengan muka yang manis. Lalu berikutnya, yang keempat adalah angkatlah sarungmu sampai ke pertengahan betis. Lalu berikutnya adalah, nah, kalau ada orang yang mencaci maki maka jangan dibalas, ya, karena ternyata dosa dalam urusan caci memaki ini hanyalah kepada orang yang mencela. Kalau misalkan ada orang mencaci kita terus kita balas, maka kita dapat dosa juga. Tetapi kalau misalkan kita dicela orang, yang dosa cuma dia, kita tidak pernah ada dosa karena dicela. Di sini disampaikan sebab sesungguhnya tanggungan, yakni dosa perbuatan itu adalah pada diri orang yang mencela saja. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang mencela karena pasti dosa. Orang yang dicela itu belum tentu dosa. Kita mau ngejek orang-orang yang misalkan yang suka maksiat. Kita ngejek orang yang suka zina, misalkan yang zina, yang pacaran, misalkan yang jarang sholat misalkan, atau suka minum minuman keras. Kita ngejek-ngejek atau mencela-cela dia, menjelek-jelekan dia. Ini tuh dosa bagi kita. Karena dia tuh nggak pernah dapat dosa karena dicela gitu ya. Dosa dia adalah karena amalan dia sendiri. Kalau misalkan kita ngejek orang yang zina, ya, kita dapat dosa ngejek, dia dosanya sama dosa zinanya dia. Nggak akan nambah dosa. Ejekan kita kepada dia tidak akan nambah dosa dia. Nah itu tentang ngejek-ngejek. Lain halnya dengan memberi nasihat, lain halnya dengan memberikan teguran. Berikutnya, hadis nomor 794. Boleh dibaca oleh siapa? Rojak. Rojak, Yang mana silahkan. rojak? Rojak deh. Siap. Langsung artinya, Kang. Boleh, mau baca juga boleh. Ikat ya. Ya. Apa? Baca Udah aja ya, baca aja, cepetan. Jak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama rajulun yusolli musbilun izarah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhabu idhab apa idhab ya, Kang? Izhab. Idhab fatawaddo. Fadhhab fatawaddo. Tsumma jaa faqala idhab fatawaddo. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah malaka amartahu ayatawaddo'a thumma sakatta anhu. Qala innahu kana yusolli wa huwa musbalun izarahu. Innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Rawahu Abu Dawud bisnadin ala sartin muslim. Ala syuruti muslimin. Ala syurutin muslimin. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya pada suatu ketika ada seorang lelaki sholat dengan memanjangkan sarungnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya, pergilah dulu dan berwudulah. Kemudian orang tersebut lalu pergi dan berwudu. Setelah itu datang lagi, lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, pergilah dan berwudulah. Selanjutnya ada seorang laki-laki lain berkata, ya Rasulullah, mengapakah Tuhan memerintahkan orang itu berwudu, kemudian Tuhan berdiam saja padanya, yakni tidak menyuruh apa-apa lagi padanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya orang itu sholat dan ia memanjangkan sarungnya, dan sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima sholatnya seseorang yang memanjangkan sarungnya itu. Diriwayatkan oleh
Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad yang sahih atas syarat Imam Muslim. Ke mute kayaknya. Marika. Imam Abu Dawud dengan isnad yang sahih atas syarat Imam Muslim. Baik, nah itu ya, bahwa ada orang ya sholat panjangin sarung. Ya, lalu kata Nabi Muhammad SAW, pergi dulu, lalu wudhu gitu. Terus dia wudhu, dia pergi terus wudhu. Terus dibilangin lagi, pergi lagi, terus wudhu lagi. Gitu. Nah, sebetulnya intinya adalah Nabi Muhammad SAW menyuruh dia untuk mengulang lagi ya aktivitas tersebut. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, orang itu sholat dan dia memanjangkan sarungnya, dan sesungguhnya orang Allah itu tidak akan menerima sholatnya seseorang yang memanjangkan sarungnya itu. Nah, jadi disuruh diulang oleh Nabi Muhammad SAW dari wudhunya lagi. Gitu. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita hari ini ngaji tentang hal ini dan jadi tahu tentang hal tersebut. Maka kita hindari hal ini. Seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya ini ada hadis yang cukup panjang, mungkin nanti saja ya, hadis nomor 795. Kita ke 796, kita ketiga hadis terakhir. Boleh oleh siapa? Aku. Oleh Sidiki, silahkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, cara bersarungnya seorang muslim itu ialah sampai pertengahan betis dan tidak ada halangan serta tidak ada dosa untuk bersarung di antara pertengahan betis itu sampai kedua mata kaki. Apa yang ada di bagian bawah dari kedua mata kaki, maka itulah yang akan dimasukkan dalam neraka. Juga barang siapa yang menarik, yakni memanjangkan sarungnya sampai menyentuh tanah dengan maksud kesombongan, maka ia tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad sahih. Berikutnya 797 oleh siapa? Haris. Haris, silahkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, saya berjalan melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sarungku ada yang memanjang. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abdullah, angkatlah sarungmu itu." Kemudian saya mengangkatnya. Kemudian beliau bersabda lagi, "Tambahkanlah dalam mengangkatnya." Lalu saya menambahkannya. Maka tidak henti-hentinya saya membenarkan letaknya sesudah itu. Sebagian orang-orang sama berkata, "Sampai di manakah mengangkatnya?" Ibnu Umar menjawab, "Sampai pada pertengahan kedua betis." Riwayat Muslim. Baik, berikutnya hadis nomor 798, hadis terakhir dalam bab ini. Dipersilakan kepada siapa? Saya. Erlando. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pula katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menarik pakaiannya, yakni memanjangkannya karena maksud kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan padanya pada hari kiamat. Ummu Salamah bertanya, bagaimanakah kaum wanita berbuat dengan ujung pakaiannya? Maksudnya bahwa oleh sebab kaum wanita itu diperintah menutupi seluruh tubuhnya karena merupakan aurat, maka apakah memanjangkan pakaian untuk kaum wanita itu juga berdosa? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kalau mereka memanjangkannya itu sejengkal. Ia berkata, kalau begitu masih dapat terbuka kaki mereka itu. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bolehkah memanjangkan sampai sehasta dan jangan menambahkan lagi? Bolehlah memanjangkannya sampai sehasta dan jangan menambahkan lagi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Baik, nah itu ya, jadi tentang pemanjangan kain yang ada di bawah. Nah, kan kalau laki-laki tadi kata Umar bin Khattab sampai ke pertengahan betis atau mau sepanjang-panjangnya sampai mata kaki. Nah, kalau perempuan gimana? Dosa juga nggak? Nah, kalau perempuan diperbolehkan dari mata kaki itu setidaknya berarti dipanjangin sampai sejengkal. Atau
lebih-lebihnya sehasta dari mata kaki. Seperti itu teman-teman, itu adalah tentang hadis-hadis dalam bab jilbab gamis, lubang tangan baju, sarung, ujung sorban, dan haramnya memanjangkan sesuatu dari yang tersebut di atas karena maksud kesombongan, dan kemakruhannya jika tidak karena maksud kesombongan. Jadi dalam judul bab ini Imam An-Nawawi sudah menyampaikan tentang hukumnya, hukum tentang memanjangkan dengan alasan kesombongan, maka haram. Kalau misalkan maksudnya bukan karena kesombongan, maka makruh. Gitu. Jadi ini menjadi batasan bagi kita ya, ketika ada orang yang manjangin baju misalkan, maka kita tidak serta-merta bilang dia haram nanti kayak gitu. Nah, sangat mungkin dia nggak punya niatan seperti itu, maka yang dia laksanakan adalah amal-amal yang makruh aja gitu. Maka begitu teman-teman, untuk kita sebagai tambahan wawasan dan sebagai sarana bagi kita untuk lebih menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu teman-teman, ada yang barangkali mau didiskusikan, dipersilahkan. Itu karena sebenarnya di berseliweran di sosial media dan banyak diperdebatkan masalah itu sih, yang di bawah mata kaki itu ya. Dan dikasih contoh-contoh kayak bahwa yang pakai gamis juga orang-orang Arab juga sebenarnya ada yang memakai sampai di bawah mata kaki. Yang saya apa ya, pikirkan lebih baik mengambil pendapat yang mana gitu dalam hal ini. Maksudnya kan itu ada yang bilang bahwa jika tidak sombong maka makanya jika tidak ada kesombongan maka tidak apa-apa. Ada yang pernah bilang begitu kan? Ya. Nah, kalau kita pegang kepada pengarang buku Riyadhus Shalihin, penyusun buku Riyadhus Shalihin ini, ya hukumnya makruh gitu. Jadi dalam bahasan ini Imam An-Nawawi bilang makruh. Nah, kalau misalkan mau kita pegang, mangga pegang yang meyakinkan bagi Erlan. Bagi Erlan mau melaksanakan yang mana tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Kalau misalkan mau dijaga panjangnya, ya bagus, itu menjadi amalan sunnah buat teman-teman semua. Walaupun ternyata mau dipanjangin lebih dari mata kaki, ya gitu ya, niatnya mah sebetulnya bukan niat untuk menyombongkan diri, niatnya mah untuk istilahnya mungkin ya, barangkali nih contoh, berbaur dengan orang, atau enggak supaya istilahnya bisa sebagai dress code misalkan, atau gimana ya gitu ya. Dalam hal ini kita melaksanakan amal-amalan yang mungkin sebetulnya adalah makruh gitu. Nah, ini adalah murni bahasan baju, ini belum kebahasan tentang fikih perbandingan atau fikih urgensi, fikih prioritas. Nah, itu mungkin barangkali ketika dibahas dalam hal-hal yang lain gitu ya, itu mungkin hukumnya jadi berubah gitu. Oh iya. Baik, terima kasih Kak Rega. Begitu Erlando. Nah, begini ya teman-teman, jadi Islam itu dipegang oleh umatnya sampai di hari akhir itu, semakin hari akhir itu semakin seperti orang megang bara api ya teman-teman. Nah gitu ya, jadi orang itu ketika semakin memegang apa yang dipegang, memegang Islam itu, semakin mendekati hari akhir gitu ya, akan semakin panas tuh bara apinya. Maksudnya adalah orang megang bara api itu kan dipegang sih, tapi panas, ada rasa sakit karena megang bara apinya itu. Nah gitu teman-teman, sangat mungkin ketika kita melaksanakan sunnah, sunnah sekali gitu ya, sangat sunnah gitu ya dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam berislam, sangat mungkin kita merasakan, ternyata beda nih sama orang lain, ternyata orang lain melihatnya aneh nih gitu misalkan. Nah gitu teman-teman. Jadi ya setidaknya kita hari ini jadi tahu sebetulnya ada amalan sunnah yang ternyata itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun orang-orang ada yang nggak suka, meskipun orang-orang ada yang nggak biasa begitu, tapi kita hari ini jadi paham tentang sunnah ini. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Saya Kak, Dery. Oh, Dery, silahkan Dery.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Iya kan, tadi sunnahnya Rasul kan untuk pakaian kan tidak boleh sampai melebihi bawah kaki ya Kak. Bawah mata kaki. Ya. Sebenarnya alasannya Rasulullah menyunahkan tersebut apa sih Kak? Apakah takut saat nanti kita sholat celananya ini terakut kena kotoran atau gimana sih? Kenapa sih alasannya tuh Rasulullah menyunahkan harus di atas mata kaki tuh? Maksudnya kenapa gitu Kak? Apa alasannya seperti itu? Sedangkan kalau kita kepanjangan sampai bawah mata kaki, kalau kita menjaga celana itu tetap bersih atau sarung itu tetap bersih kan, sebenarnya masih tetap suci aja Kak, gitu. Itu bagaimana Kak? Terima kasih. Ya, mengenai alasannya, kita kayaknya harus baca dari kajian-kajian fikih. Ya. Di antaranya memang betul seperti yang disampaikan oleh Derry tadi ya, tentang kemungkinan akan kotornya pakaian kalau misalkan kita panjangin di bawah mata kaki ya. Saat itu kan orang-orang bepergian kemana-mana lewat padang pasir misalkan gitu, terus lewat area mana yang kita tidak tahu gitu ya, barangkali ada najis-najis yang ada di sekitar jalanan itu. Nah, sehingga kalau misalkan najis itu menempel kepada kain, maka jadi nggak sah tuh sholatnya, karena sholat itu harus suci pakaian, tempat gitu ya, dan juga badan. Itu mungkin di antara alasannya. Alasan lainnya adalah mungkin membedakan dengan orang-orang lain gitu ya. Di saat itu raja-raja, panglima-panglima misalkan ya, petinggi-petinggi suatu negeri, semakin dia kaya semakin dia manjangin bajunya. Jadi bahkan ada orang yang manjangin baju nyeret-nyeret ke belakang gitu ya. Tujuannya apa? Nggak ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, menunjukkan bahwa diri ini mampu nih punya baju selebar ini, punya baju kebesaran. Artinya besar banget emang, baju kebesaran seorang raja gitu ya, baju besaran. Nah begitu, itu mungkin diantara alasannya. Nah kalau alasan-alasan lain ini saya masih nyari, belum dapat mengenai tentang tujuan ya dari adanya amalan ini. Dari yang lain ada yang barangkali tahu alasannya? Siti mungkin. Belum Kang. Belum ya. Ya begitu, dari seperti itu kalau misalkan alasannya mungkin di antara pertama menghindari najis, dan yang kedua adalah untuk membedakan umat muslim dengan umat-umat lainnya. Nah itu mungkin alasan yang mungkin bisa kita bahas di pertemuan hari ini gitu. Nah ketika Derry barusan nanya kalau misalkan nggak kena najis gimana nih, nggak kena najis, nah ya tidak apa-apa gitu kalau misalkan pun nggak kena najis, jadi bagus gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan pun mau dipanjangin ya paling kenanya makruh gitu, seperti itu. Begitu Derry paling. Haris angkat tangan. Kenapa deh? Nah silakan Haris. Mau izin bertanya Kang. Izin Sama bertanya. kayak Derry mungkin pertanyaannya, tapi lebih ke sorban gitu. Kenapa sih waktu itu ya sampai sekarang juga ya disunahkan untuk memakai sorban gitu sih Kang? Oh, alasan disunahnya memakai sorban ya? Yap. Aduh, saya belum tahu tuh yang ini nih. Yang lain ada yang tahu barangkali? Halo. Ya Hasbi. Halo. Setahu saya ya, emang sorban itu nggak ada sunahnya gitu ya. Maksudnya nggak ada perintah buat, oh ini pakai sorban gitu. Tapi memang kenapa kita cenderung pakai sorban karena ya kecintaan kita kepada Nabi gitu. Gitu, paham nggak maksudnya? Jadi ya emang Paham. secara sunnah, secara eksplisit nggak ada. Tapi kalau itu bentuk rasa cinta kita kepada Nabi itu boleh dipakai. Gitu. Jadi emang nggak ada tuntunan harus pakai sorban gitu sebagai muslim gitu. Nggak. Kalau lebih kayak gitu sih gue tahu ya. Oke. Maksudnya tuh Tapi kalau melihat mungkin aku mau gimana nanya. Erlan? Lanjutin aja dulu. Aku mau nanya tadi. Oh,
Enggak, maksudnya kalau ngelihat kulturnya dari dan lingkungan sekitar Arab itu mungkin bisa kita kaitkan kalau memakai sorban itu untuk menghangatkan diri mungkin ya. Atau bisa seperti itu mungkin. Emang budaya Arab pakaiannya begitu mungkin gitu ya mungkin. Oh gitu. Atau nggak tahu deh. Emang secara Baik. eksplisit nggak Terima ada sih. kasih. Tahu kok sih hadisnya. Siap. Gue mau nanya, Bi. Nuhun, Yang Bi. ini kan nggak ada sunahnya, tapi untuk menghormati maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan Nabi pakai sorban juga kan. Nah kita Oh, alah. bentuk rasa cinta karena Rasul pakai gitu ya kita pakai juga gitu. Maksudnya kayak gitu. Berarti maksudnya sunahnya bukan sunah secara perintah ya, tapi sunah secara Ya. kalau Nabi pakai kita ikut gitu ya. Kuliah kan, Maksudnya sunah itu kan. secara perbuatan. Oke. Yap. Ada lagi yang barangkali mau didiskusikan? Saya cukup kareka. Dari yang lain barangkali? Alhamdulillah, sudah. Sudah, siap. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa untuk tugas pengisian laporan bulanannya dan juga untuk rajin-rajin mengikuti sesi setoran hafalan Quran. Mohon maaf, ahad lalu saya lupa reminder ya. Lupa online. Isi Yaumi juga atau gimana?